asli. Ini makanya baru gue cerita nih tentang selamat pendakian gue. Di depan gue ini sekitar 10 meter itu kayak pocong bang. Ih, kayak pocong. Kayaknya kayak kotor tanah gimana sih. Muka gue nih, wah udah pucat bang. Bibir gue udah hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini mungkin udah nggak asing buat teman-teman semua yang sudah menonton pendakian-pendakian horor nih. Nah, dia pernah mempunyai pengalaman pendakiannya saat di Gunung Sanggabuana bertemu salah satu kakek-kakek yang berumur 582 tahun. Oke, kita langsung saja sapa narasumber gua kali ini. Halo, Mar. Halo bang. Aduh, apa kabar, Mar? Baik bang. Baik ya? Iya. Nah, lu waktu ketemu kakek 582 tahun di Sanggabuana kan sempat viral juga tuh, Mar. Di TikTok, di YouTube juga, ya kan? Di Instagram juga sempat tuh, viral juga tuh. Nah, itu tahun berapa, Mar, waktu itu? 2020 bang. 2020? Iya, waktu ketemu Solo. Oh, lu Solo lagi ketemu kakek tahun 2020. Sekarang 2021. Mungkin sekarang udah bertambah jadi 584 ya, Mar ya? Iya, Bang. Oke, nih, Mar. Nah, pada kesempatan kali ini kan lu mempunyai cerita pengalaman pendakian horor, ternyata bukan di Sanggabuana aja nih, Mar ya? Iya. Yang ini kali ini gue bawain di Gunung Slamet, Bang. Gunung Slamet. Nah, sebelum masuk cerita nih, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwa saya cerita yang pengen diangkat narasumber gue kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi lu bisa mengambil sisi positifnya lah. Bahwa saya cerita yang lu alami ini adalah cerita nyata, Mar ya. Iya. Dan ini terjadi di tahun 2019 ya. Oke, jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Kalau kalian juga mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, kalian bisa langsung mengirimkan email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram di besokpagi.idv. Nanti untuk lebih jelasnya dan detailnya nih, gue bakal cantumin di link deskripsi. Dan Damar juga mempunyai channel YouTube nih. Mal, channel YouTube itu apa nih, Mar? Damar Klana, Bang. Damar Klana. Nah, bagi kalian semua nih yang penasaran sama channel YouTube ya Damar, di situ juga banyak banget tentang pendakian-pendakian juga, Mar ya. Iya, dokumentasi gua, Bang, sama naik gunung. Nah, oke. Nah, ini sekarang lu lagi menggarap kayak film gitu, Mar. Iya, mungkin gua bulan Desember bakalan bikin film, Bang. Insya Allah. Tentang pendakian gunung. Iya. Nah, buat lu nih yang penasaran sama pengalaman pendakian Damar, di situ ceritanya banyak banget, ada horor juga, Mar ya. Wah, ada, Bang. Langsung lu look aja di channel YouTube-nya, nanti untuk lebih jelasnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Mungkin kita nggak usah berlama waktu ya. Oke. Teman-teman juga udah penasaran nih sama cerita yang pengen lu angkat. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi gua naik ke Gunung Slamet ini via Guci, Bang. Gua total berlapan tuh, Bang. Arif, Ade, gua, Ukon, Parama, sama 3 kawan gua lagi tuh. Titik kumpul ini di terminal Pulau Gebang, Bang. Pulau Gebang, Bekasi ya, Mar. Iya, gua naik bis tuh. Gua nggak tahu rutenya tuh. Karena kebetulan gua kalau naik mobil ini mabuk. Jadi sepanjang perjalanan ini gua tidur, Bang, tepar. Lu gak mau sadar nih. Iya, pusing soalnya. Sampai gua tiba dibangunin, bangun, Mar. Kita udah sampai nih. Gue kira udah sampai di depan base camp, Bang. Base camp kompak. Ternyata harus naik mobil lagi. Akhirnya nyater tuh. Mobil-mobil kayak elep. Sampai di base camp kompak itu gue sekitar jam 3 subuh. Kurang lebih 10 jam lebih lah ya. Iya. Gue langsung masuk tuh di base camp kompak. Gue lihat juga ada lumayan lah pendaki, beberapa tim. Kira gue pengen lanjut tidur lagi, Bang, karena di mobil gue tidur nggak puas. Gue lanjut tidur lagi, kagak bisa, Bang, soalnya dingin banget kan di Jawa Tengah. Tuh gue pertama kali tuh gue Jawa Tengah langsung ke Slamet. Tiba pagi hari perut gue lapar kan, nggak jauh dari base camp kompak itu ada kayak mbah-mbah udah tua jualan pecel, Bang. Oke. Ya, jadi temen gue semua
ya pada ke situ. Ada yang mesen kopi, pecel, lontong. Ya gua pada isi perut kan. Temen gue ini si Arif sama Ade nih ibaratnya perannya penting banget dah di dalam pendakian gua waktu ke Slamet. Jadi dia yang ngurus simaksi, dia yang ngurus logistik semuanya tuh. Dia ke base camp, dia ngurus. Udah selesai, baru gua kumpul lagi. Sini kita kumpul, kita foto bareng nih di depan base camp kompak. Gue foto kan, cekrek, terus diberi himbauan lah sama pengelolanya. Udah selesai, akhirnya si Arif ini kawan gue mimpin doa kan. Itu sekitar jam 7 pagi bang. Gue mulai start, selesai berdoa itu jam 7 pagi. Gue jalan. Semua pada bawa daypack, carrier. Pokoknya hampir semuanya itu bawa bang. Termasuk Pak Rama juga nih yang usianya udah 37 tahun. Dia gue racunin naik gunung. Baru pertama kali, Mar, atau gimana? Dia udah ke Guntur sama gue, ke Cermai, ke Slamet. Dan selalu sama lu tuh ya? Iya, ada hikmahnya juga dia naik gunung sama gue. Lanjut lagi nih bang, dari base camp kompak, gue ngikutin jalan nih trek. Nggak lama kayak ada air terjun kayak gitu kan. Air apa tau? Gue lupa. Tiba-tiba ngelewatin kayak perkebunan warga gitu bang. Perkebunan warga itu luas banget bang. Itu anak-anak udah pada keringetan semua kan. Nggak jauh, akhirnya gue sampai di pos 1 Pinus. Tuh si Arif juga bilang kan, kita istirahat dulu nih. Anggapnya tadi pemanasan. Ya akhirnya pada istirahat tuh bang 15 menit. Itu sekitar jalan dari base camp ke pos 1 itu 1 jam lebih bang. Gue istirahat, dikelar, gue lanjut lagi ke pos 2. Nah dari pos 1 gue ke pos 2, ini gue kan pertama kali nih ngeliat pohon pinus pada dicoak-coakin bang pohonnya. Diambil getahnya. Gue bingung kan, ini kok ada batok kelapa. Gue mainin tuh getah-getahnya, anjir lengket. Nggak lama ada bapaknya, mau ngapain? Mau naik gunung pak. Oh yaudah, hati-hati. Yaudah pak. Kira gue lanjut jalan, gue takut diomelin tuh gara-gara mainin itu, ternyata enggak. Gue sampai tuh di pos 2. Pos 2 Cemara. Tuh gue udah berjalan sekitar 2 jam kurang bang. Kira pada ngedrop semua kan temen-temen gue. Udah kita istirahat. Arif tuh yang ngepalain bang. Kira istirahat. Di situ ya biasa masak mie, ngopi, ngobrol-ngobrol hampir 1 jam tuh bang. Itu udah sekitar jam 10:30-11-an. Nah menuju pos 2 ke pos 3 ini gue merasa aneh banget bang. Jadi waktunya ini lama banget bang. Gue hampir sekitar 4 jam lah itu jalan. Dari pos 2 menuju pos 3. Gua lupa nama pos 3-nya apa. Dan normalnya itu lu tahu biasanya? Ya normalnya kalau gue lihat di estimasi pendakian ini sekitar sama 2 jam kurang. Dan lu 4 jam di situ? Ya, padahal yang nggak ada istirahatnya karena udah full kan istirahat di pos 2. Lanjut jalan tuh tetep bang. Sampai gua kesel kan. Gua sampai ngucap setan, gua kagak sampai nih. Itu gue ngucap langsung bang, masih kurang bisa ngontrol emosi sama perkataan lah waktu gue naik ke Slamet. Setan, kagak nyampe-nyampe. Nah dimulai dari itu bang, jadi gue kayak ngeliat, perasaan ini trek gue udah ngeliat, tapi kok ini lagi treknya. Nah sebelum gue sampai di pos 4 ini bang, anak-anak gue sama gue pada ngisi air bang, karena di pertengahan pos 4 ini ada sumber mata air. Ya akhirnya gue ngebreak lagi tuh di situ, isi perut lagi, isi air lagi, sampai sekitar jam 4 sore. Itu posisi di Gunung Slamet udah hujan bang, udah gelap. Akhirnya Arif bilang, ayo kita jalan. Baru tiba di pos 4 nih.
karena gue nggak pakai istirahat lagi di pos 4. Di pertengahan kan udah istirahat nih, baru buat jalan 5 menit ninggalin pos 4, itu hujan udah langsung gede bang. Deras gitu mah. Wah iya, langsung deres lah. Pada panik semua kan, udah buka keluarin semua jas hujan, kata Arif. Kira gue keluarin jas hujan. Ini gue diselamat dari pos 4 sampai ke batas vegetasi, gue jalan hujan-hujanan bang. Oke. Keril semua udah aman lah, pakai raincoat, semua pakai jas hujan. Sampai akhirnya gue memasuki waktu malam tuh, udah gelap parah. Gue nggak ngeliatin jam karena gue udah capek banget waktu itu, udah kena hujan juga. Di pikiran gue ini sampai batas vegetasi buka tenda udah. Gue tetap jalan. Akhirnya si Parama ini nggak kuat bang, ngedrop. Dia bilang kan gue capek. Akhirnya si Arif juga yaudah ditemenin tuh sama dia. Nah gua Hilde sama Juri ini gue lanjut jalan bang, karena gue bawa tenda kan. Di bagian depan ini gue bawa tenda, bawa logistik. Akhirnya gue bilang juga ke Arif tuh, Pak, gue jalan duluan buka tenda. Nanti kalau emang lu masih lama, Hilde bakalan turun buat nyusul lu. Ya. Akhirnya Arif bilang, yaudah, lu buka tenda aja duluan. Gua support Parama dulu nih, kakinya sakit. Karena emang udah lumayan tua juga sih bang, menurut gua. Akhirnya gua kepisahan nih, gua jalan bertiga. Posisi masih hujannya udah lumayan nggak terlalu besar bang. Di situ gua menuju pos 5 sampai batas vegetasi. Wah, gua bener-bener ngerasain yang namanya kayak hipotermia tuh gimana. Tapi gue belum hipotermia nih. Ibarat tuh gue udah 80% lah. Dikit lagi kena hipotermia bang. Muka gue nih, wah udah pucat bang. Bibir gue udah hitam. Mau nggak mau gue harus jalan terus. Kalau gue berhenti aja sekitar 2 menit, badan gue kayak goyang gini, geget kedinginan. Kira gue bilang sama Hilde, gue dingin banget, kita jalan aja nggak apa-apa, yang penting jangan berhenti. Hilde tahu kan ngeliat muka gue, sini tas lu gue bawain. Wah Hilde sampai bawa 2 tas bang, carrier belakang, carrier lagi Depannya. Gue ibaratnya berutang budi sama dia tuh. Kira dia ngerti kan, ya gue juga nggak mau egois, emang gue capek. Yaudah Hil, tolong ya. Gue tetap jalan tuh bang. Posisi udah malam lah, udah jam 7 jam 8-an, udah gelap. Gue nggak ketemu sama pendaki sama sekali saat naik. Hari itu cuman rombongan lu doang? Iya, gue nggak ketemu sama sekali. Sampai akhirnya gue tetap jalan sama Hilde bertiga sama Juhri. Juhri ini bawa carrier yang isinya 2 tenda bang. Gue tetap jalan. Ya gue kayak entah halu gimana ya. Gue ngeliat di depan gue ini sekitar 10 meter itu kayak pocong bang. Kayak pocong. Kayaknya kayak kotor tanah gimana sih. Astagfirullahaladzim, dalam hati gue nih, pocong lagi. Gue ngeliat Hilde kan, Hilde ngeliat juga. Gue bingung bang, masa iya gue mundur. Gue jalan tuh sambil gue baca dah apa yang gue bisa. Gue jalan. Pas sekitar 3 meter nih, itu ternyata berubah jadi pohon bang. Gue hampir tersugesti kayak gitu bang. Wah ternyata pohon yang udah kayak lapuk kayak gitu bang, warnanya emang putih, penuh dengan jamur. Wah tuh gue udah deg-degan parah tuh jantung gue. Kira gue lanjut jalan lagi. Alhamdulillah tuh sebelum batas vegetasi nih, gue di sebelah kiri itu nemu kayak semacam pondok bang. Jadi kayak ada kayu rumah nih, tapi kondisinya udah hancur. Di saat itu gue udah ngeliat, wah bisa nih Hil 3 tenda. Yaudah akhirnya gue bongkar nih carrier. Gue buru-buru tuh bang, nahan dingin juga kan.
ke tenda satu udah jadi nih. Gue langsung buru-buru buka kompor, gue pasang gas, gue inisiatifnya dah, gue ngerebus air, gue masak. Karena gue emang kalau naik gunung ini posisi gue senang masak juga bang. Oke. Soalnya hangat bang kalau deket kompor. Bener ya, kompor itu menghangatkan kita ya. Ih, gue ngambil pengalaman gue suka masak itu dari Gunung Gede bang. Waktu itu Gunung Gede gue kena hujan es batu. Makanya di Slamet gue masak, soalnya gue udah dingin banget. Semua badan gue angetin. 15 menit, alhamdulillah tubuh gue normal lagi bang. Gue udah fit lagi kan, muka gue udah nggak pucat lagi. Nggak lama udah jadi nih 2 tenda. Akhirnya si juri bilang, Hil, udah lu turun, kabarin anak-anak, dikit lagi nih, udah mau sampai mereka. Hilde turun, gue berdua sama juri nih sibuk masak dah sambil mikirin anak-anak nih. Semoga nggak kejadian apa-apa kan. Hilde turun waktu itu sekitaran setengah jam, nggak lama dia balik lagi sama anak-anak. Wah, semua kira temen gue nih pada kumpul bang. Udah buka tenda tuh lagi, dibuka lagi tenda. Itu gue berlapan, tenda 3. Itu udah jam 9 bang. 9 malam kemarin. Iya, gue baru sadar. Set, jam 9 malam kita men. Jauh juga berarti ya Gunung Slamet. Oh iya, tertinggi di Jawa Tengah. Gue mikirnya kayak gitu aja bang, mungkin mereka jauh kan. Yaudah, yang capek istirahat dah. Yang masih bisa bantuin gue masak nih, gue sambil ngangetin badan kan. Tenda udah jadi, kurang enak apa sih ya itu bocah. Yang naik nyampe set buka sleeping bag tidur. Lau mateng gue bangunin nih. Kira makan bareng kan, baca doa. Kira fix nih janjian kan, kita nggak usah ngejar sunrise buat summit. Kalau emang bisa bangun jam 8 ya udah kita naik, kalau nggak bisa ya udah nggak usah naik semuanya. Akhirnya pas tidur nih badan semua teman-teman gue fit juga bang, termasuk gue mulai summit itu jam setengah 9 bang. Ya, 9 pagi. Iya, dari batas vegetasi sampai puncak. Gue summit rame-rame kan, sambil gue dokumentasi tuh foto-foto. Ih, kata gue keren juga nih Gunung Slamet. Gue udah ngeliat awan gitu bang. Akhirnya sampai gue tuh sekitar jam 12 bang. Di puncaknya tuh. Nggak bahaya gitu Mar? Kagak bang, tapi bau belerang ini nyengat banget bang. Iya. Ya karena gue sama anak-anak capek, ya gue nikmatin aja. Gue nggak tahu tuh waktu itu kalau belerang itu bahaya juga kan kalau kehirup. Soalnya kalau di Slamet itu kalau udah siang hari naik ya. Itu udah bau banget bang. Gue sampai bingung, bau apaan sih ini? Lu kentut ya? Soalnya baunya kayak gitu bang. Kagak, bau belerang pele kata kawan gue tuh si Ukon. Yaudah kita masak kopi nih. Biasa kita jam 1 lanjut turun. Jadi gua mati-matian naik gunung jam 7 buat nikmatin puncak itu sekitar 1 jam bang. Iya, sampailah di jam 1. Ya biasa, ayo kita lanjut turun. Turun tuh sambil ya lari-larian bercanda. Main pasir juga kan, masih ada pasir-pasirnya. Gua balik lagi ke tenda gua. Balik tenda, ya biasa istirahat, isi perut lagi nih sebelum turun. Ada yang sibuk packing, ada yang sibuk nontonin, ada yang sibuk tidur di tanah, macem-macem bang temen gue. Kira kelar nih semua nih sekitar jam 2:30. Makan dulu nih kita, makan setengah jam di jam 3 ini bang. Gue turun dari batas vegetasi. Gue udah summit kan. Nah waktunya gue sekarang turun. Ternyata turun ini gue banyak ketemu pendaki juga yang turun bang. Pas naik lu ketemu gak Mar? Pas summit itu kagak ketemu. Pas di puncak doang adalah beberapa tim. Tapi pas gue turun ini rame bang.
Sempat lu ada komunikasi sama pendaki-pendaki? Sempet gua ngobrol dari mana, oh dari situ, saya dari Bekasi. Gua waktu itu sepi bang waktu naik, kayak gua nggak ketemu. Oke. Pas paginya di puncak ternyata adalah beberapa tim gitu bang. Kira gua turun juga waktunya berasa lama banget bang, asli. Ini makanya baru gue cerita nih tentang selamat pendakian gue, karena susah gue buat mikir ini masuk akal gak sih. Soalnya lama banget bang, mau dari naik dari turun. Kira gue turun kan tuh dari batas vegetasi jam 3, gue biasalah ketemu pendaki, gue gandeng kan biar ada temennya aja. Begini apa gimana Mar? Enggak, disejajarin aja jalan. Nah kalau gandeng ini nggak enak bang. Gue ya so akrab aja gitu. Di mana bang? Di Jakarta. Wah deket bang, sih Bekasi. Dia lumayan rame bang, sekitar 10 orang waktu itu. 10 orang, ya 10 orang ada ceweknya 2. Ini juga akhirnya Parama kan ngedrop lagi nih Pas turun? Itu sekitaran di yang ada sumber mata air tuh di Sebelum pos 4? pertengahan. Oke, pertengahan ya. Iya, gue menuju ke pos 3 tuh. Biasa ngedrop, ya udah masih ada nih logistik, habisin aja. Ada snack, ya udah makan. Kira pendaki dari Jakarta ini jalan duluan bang. Bang gue duluan. Iya bang, sok. Gue masih santai lah sama temen-temen. Padahal posisi udah malam bang, sekitar jam 7-an. Kira gue pur lagi tuh orang Jakarta. Gue udah kelar makan, temen-temen udah pada pulih. Lanjutlah gue turun. Nah ini gue parah di Paramanya ini bang. Dia gampang lelah. Sampai akhirnya sini pak daypacknya. Gue bawa tuh daypacknya dia. Tas apa? Ransel-ransel kecilnya tuh gue bawa juga. Sampai gue kasih tolak angin, diminum, muntah. Kasih tolak angin, diminum, muntah. Sempat lu kerokin nggak Mar? Wah nggak sempet bang. Itu harus gelar matras dulu bang, baru udah gue kerokin. Oke lanjut Mar. Akhirnya ya gue jalan pelan tuh. Nggak lama gue ketemu sama pendaki Jakarta lagi bang. Itu trek udah gelap banget. Ketemu sama dia, gue gandeng lagi kan. Nah ini pendaki Jakarta ternyata ngomongnya asal-asalan bang. Bercandanya asal-asalan. Woi buruan, yang di belakang kaki lu ditarik setan ya. Oh gitu. Iya dia ngomong gitu. Ini posisi gue di sini. Nah ini dua anak Jakarta nih. Sisanya di depan. Yang di depan bilang, woi buruan, ntar kaki lu yang di belakang tarik setan ya. Nah nggak lama 2 pendaki ini kakinya ditarik bang sampai dia kepeladuk. Ih serius lu ngeliat langsung gitu? Iya, dia jatuh bluk. Teriakan anjing kaki gue ada yang narik. Kayak ada yang megang sampai akhirnya dia kepeladuk jatuh bang. Wah parah, akhirnya dia ngejar temen yang depan nih buruan. Karena takut kan. Pas itu dia ngomong, tadi kaki gue ada yang megang. Lu sih ngomongnya kayak gitu. Nih anak-anak gue masih biasa kan, normal, polos. Kira dia lanjut lagi pamit bang. Bang duluan lagi. Iya bang duluan aja. Gue lanjut jalan. Gue sama Parama nih, sama Yoga, gue kepisah berdua lagi. Berarti gue jalan duluan buat ngedorong Parama nih biar jalannya agak cepet. Iya gue jalan duluan. Ini posisi hutan ini rimba bang. Tutup lah ya. Iya di situ gue istirahat kan sama Yoga sama Parama. Tak lupa di belakang nggak ada suaranya. Ya gue nungguin kan 5 orang temen gue ini. Nggak lama dia mau sampai, sekitar 1 meter nih baru mau ngucap, semua hening bang, kagak ada suara. Teman-teman gue ternyata pas hening itu asli suara kuntilanak jelas banget di kuping bang, ketawa kik. Dan semuanya dengar tuh Mar? Semua dengar, makanya langsung hening bang. Deng. Beberapa detik tuh kayak kestun. Iya. Ih
Stun itu diem lah ya. Diem. Pas banget lagi kan waktunya. Diem semua. Akhirnya si Arif buka pembicaraan, Bang. Dah ayo kita jalan nih, dikit lagi sampai base camp. Ayo. Jadi nggak diem, Bang. Diemnya nggak lama. Jalan lagi. Itu gue ngerasain, wah kok tempatnya kayak begini lagi. Jadi ya kayak yang udah gue lewatin sebelumnya, Bang. Gue balik lagi tuh sampai akhirnya jam 10. Gue liat jam kan, wah anjir jam 10. Pos 1 aja belum kelihatan hutan pinus. Ya akhirnya istirahat ini dikurang-kurangin, Bang. Dipus buat jalan terus. Tapi kalau capek ya di ngertiin, yaudah istirahat 5 menit, lanjut jalan lagi. Gua akhirnya gue ketemu di pos 1. Wah, gue mikirnya di pos 1 ini, wah dikit lagi nih base camp nih. Semangat nih gue nih balik. Gue tetap support nih Pak Rahman nih. Ayo Pak, dikit lagi nih Pak. Udah habis ini mah di base camp, setelah mau mesen makanan apaan juga bebas. Ya akhirnya dia kedorong kan, iya Mar. Tetep aja ya Mar. Semua tas gue yang bawain, dia tangan kosong, Bang. Kos ya? Iya. Iya, gue tetep jalan. Nggak sadar itu jam 12, Bang. Jam 12 malam? Gila. Nggak nyangka itu 2 jam. Gue support sampai akhirnya jalan terus 2 jam. Sampai jam 12 lebih. Akhirnya pas sebelum base camp nih, para menggeletak kan di jalanan tuh. Wah, udah geletak tiduran. Akhirnya sampai juga di base camp kita, Mar. Parah, jauh banget. Kita dari jam 3 loh. Sampai sekarang jam 12 lebih. Yaudah Pak, ntar aja di base camp tiduran. Cerita-ceritanya ya kan. Lanjut jalan sampai di base camp nih. Kan di base camp kompak kan ada ini, Bang, pemandian air panas. Guci. Iya, akhirnya, woi, ayo kita mandi nih di pemandian air panas Guci. Gue jalan tuh ke Guci, Bang, nahan dingin. Ternyata temen gue udah semuanya pada berendam di situ, pada ngeliatin cewek-cewek sana lah. Kok ada malam-malam yang mandi? Wah, banyak, Bang. Ngomongnya pada ngapak semua, Bang. Kayak gimana contohnya? Aduh, kayak gimana ya? Gue lupa sih, Bang, ngomongnya. Mungkin yang orang situ bisa lah dicontohin di komen gitu. Di komen lah ya. Gue berendam kan. Akhirnya ada yang buka pembicaraan nih, si Ade. Lu pada sadar nggak? Kita naik berapa jam? Dari jam 7 sampai jam 9. Iya sih, lama banget itu, gila. Iya. Terus satu hal lagi, kita seharusnya turun lebih cepat daripada naik. Masa ini sama aja? Turun dari jam 3, kita sampai di base camp kompak jam 12 malam. Hampir 10 jam lah ya. Wah, iya, Bang. Ya segituan lah. Akhirnya ya gua sadar kan, apa gara-gara gua kali yang ngomong, setan gak nyampe-nyampe. Pas Di situ ya gua sadar gua masih egois kan. Ya udah, sorry men, gua bilang. Mungkin gua keceplosan. Soalnya Arif bilang juga, lu sih ngomong kayak gitu. Ya gua mana tahu, kan keceplosan, Pak. Ya udah, yang penting kita nih naik di Gunung Slamet, ada maknanya lah, kita turun kembali dengan selamat. Sesuai dengan nama gunungnya. Iya, makanya gue banyak belajar, Bang, dari Slamet. Setelah gue turun dari Slamet, ya gue jadi pendaki yang so bijak gitu, Bang. Kayak gimana, Mas? Ya, yang tidak berbicara kotor. Wah, itu penting banget sih, Mas. Buang sampah pada tempatnya gitu. Iya. Ngencing pun nggak di botol, Bang. Wah, itu penting banget tuh, banyak banget tuh pendaki yang sering ngencing di botol ya. Iya. Gue sering ngeliat tuh pendaki ngencing botol itu di gunung-gunung yang 1000 ke bawah, Bang, MDPL kebanyakan. Gue nggak tahu kenapa dia ngencing di botol. Ya mungkin karena menghindarin ini kali, kalau misalnya di alam kata mengotorin dia ngencing di botol. Padahal kalau di botol kalau dibawa ke bawah sih nggak apa-apa ya. Kalau ditinggal, kebanyakan ditinggal yang kita lihat di lapangan, realitanya begitu ya. Dan hikmah yang lu ambil dari pendaki di Gunung Slamet apa lagi tuh, Mar? Ya gue bisa ngilangin egois gue nih. Sampai akhirnya gue next ke gunung selanjutnya. Sampai gue tanya temen gue yang
keselamat nih, gue naik sama Ukon, sama Yoga. Gimana perubahan gue sekarang? Gue masih sompral nggak, masih egois nggak? Udah nggak Pak, lu cakep dah. Oh, lu sampai nanya ke teman lu begitu juga tuh? Iya, gue menyesuaikan diri bang supaya dia nggak kecewa lagi naik sama gue. Dari situ yang awalnya gue frontal lah jadi bijak sedikit lah, bisa ngontrol Emosi pembicaraan lah ya. juga. Oke nih teman-teman, tadi cerita dari pengalaman Damar saat pendakiannya di Gunung Slamet tahun 2019 Mar ya? Iya bang. Nah di sini kita ulas kali ya cerita pengalaman pendakian lo, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Siap. Nah lo kan di Gunung Slamet ini naik 8 orang ya Mar ya? Iya. 8 orang naik menggunakan bus. Iya, gue dari Bus. Bekasi naik bis. Sampai akhirnya lo stay di salah satu base camp di pendakian itu, namanya base camp Kampak ya? Kompak. Base camp kompak. Oke, sorry. Kompak ya? Mm-mm. Nah di base camp Kompak ini lo mulai pendakiannya keesokan harinya atau paginya? Paginya lah ya? Paginya, lo jam mulai 7. pendakian. Dan di pendakian itu lo mulai mengalami kejadian yang aneh tuh Mar. Selain cuaca yang buruk juga pada saat itu, lo kayak merasa, kok ini jalan lama banget ya kan? Iya bang, bener-bener kayak diulang-ulang lagi. Dan itu yang lu tahu itu cuman lu aja yang sadar atau semuanya merasakan hal itu? Semuanya sadar bang, tapi nggak mau buka pembicaraan. Sampai akhirnya lu terbawa ini kali ego lu ya, mengucap kayak Gue kesel kan, wah ini lagi, setan kali sampai-sampai. Gue sampai bilang kayak gitu bang. Dan ternyata emang lu lama banget ya malah. Wah, asli sih itu selamat parah bang. Normal pendakian itu sampai tempat lu camp area itu berapa jam tuh kira-kira? Kalau gue lihat di base camp kompak nih ya, kayak estimasi waktunya itu 7 jam lah bang, udah sama break. 7 Itu jam. sampai batas vegetasi. Ini gue Nggak ada break sama sekali, berarti nggak ada. sampai 10 jam lebih ya? Lebih bang, dari jam 7 pagi, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, tuh 10 lebih. Iya 10 lebih ya? 12, 13 jam. Gokil sih, Neng. Lebih ini mungkin karena halusinasi lu, karena kecapean juga, marah di situ lu juga sempat melihat salah satu sosok pocong nih. Iya. Tapi emang kalau kita ini berhalusinasi itu, wah, yang tadinya pohon ini bener-bener terbentuk banget bang. Sampai kayak gambaran pocong nih kewujud gitu. Tapi pas gua beraniin, ternyata pohon. Temen gua Hilde pun Sama halnya begitu. sama, gue tanya, tadi pocong apa pohon? Pohon, gue kira juga pocong. Pas dibawa tuh dia di pemandian air panas Guci. Iya. Nah, memang pada kondisi itu lu setelah diguyur hujan deras ya, Ih, gue hampir hipotermia tuh. hipotermia juga dan faktor kelelahan sampai menimbulkan halusinasi. Belum tidur soalnya bang. Oh iya, semenjak perjalanan lu nggak Kagak. tenang Tidur di gitu. bis doang gue. Nah, lanjut perjalanan lagi sampai lu di tempat camp area nih. Di camp area lu tadi sempat menjelaskan kalau lu tuh gelar masak-masak lah ya. Masak-masak, lu sempat stay di depan kompor nih. Lu senang banget itu Mar ya? Wah, anget bang. Hangat banget ya. Yang tadinya dingin jadi anget gitu. Dan ini pendakian pertama lu ya di Gunung Slamet Mar ya? Gue mental ke Jawa Tengah tuh pertama kali langsung gue gas selamat. Nah, di sini gue pengen ulas nih Mal nih. Gue sempat kayak agak bingung lah ya. Bingung dalam artian itu pas lu turun kan lu banyak pendaki nih ya. Tapi pas naik tuh lu gak ada pendaki sama sekali nih. Gak ada bang. Selama perjalanan naik itu gak ada pendaki ya. Sebelum di Guyur Rejen ini gue ketemu pendaki ngambil air juga. Pas gue dari pos 4 sampai ke ini nggak ada, gue nggak nemuin sama sekali. Nah yang pas turun dari puncak nih ya, untuk melanjutkan ke base camp, berapa rombongan pendaki tuh Mar? Gue ber-8, terus anak Jakarta itu 10 orang sama cewek 2 bang. Sempat lu nanya lu dia gelar camp di mana gitu? Dia gelar campnya di batas vegetasi bang, nggak jauh dari tenda kemah teman-teman gue. Dan lu pada saat itu nggak ngeliat? Kagak ngeliat bang. Gue nggak tahu apa mungkin dia lebih malam lagi kan. Dan yang lu rasain ya seperti itu ya? Iya, lama banget.
Oke. Nah, pas lu turun nih, ternyata kejadian kayak lu merasa diputerin di situ-situ aja belum berakhir ya? Belum. Sampai akhirnya gua turun tuh bang. Gue sampai malam jam 12 malam diketawain kuntilanak juga. Kuntilanak. Serombongan sampai diem semua kicep. Dan rombongan lu juga ada yang drop juga ya. Ih, Parama sempet muntah-muntah gitu mas. Dia minum tolak angin, keluar. Gue kasih air, keluar. Bingung gua bang. Apa belum makan atau gimana Mar? Padahal makan semua sama rata, makan pada doyan. Masuk ke angin sih kayaknya bang semenjak keguyur hujan itu. Iya sih ya, fisik lu juga terkuras habis di situ ya. Tapi gua salut sih bang sama Pak Rama. Kenapa tuh? Gua kenal sama dia ini, boleh gue ceritain nggak? Boleh, boleh. Gua kenal sama Pak Rama ini di kerjaan bang. Dan Oke. dia ini single bang. Single fighter apa gimana? Single parent. Oke. Di usia yang 35 itu kan seharusnya udah menikah kan. Iya. Mungkin udah punya anak. Nah, Tapi gue liat dia belum. Sampai akhirnya gue telusurin, kenapa pak belum nikah? Dia banyak alasan ini. Setelah gue analisa, dia sama wanita ini kayak kurang ini bang karismanya. oke. Iya. Ditutupin gitu ya karismatik dia. Iya ditutupin tuh sama dia kayak sama wanita ini kurang banget gitu. Maksudnya Biasa aja, Oh, nggak ada genit-genitnya bang. Ngerti. Sampai akhirnya gue ajak nih naik gunung. Heeh. Naik gunung yuk pak. Biar gagah dikit nih, kan wanita banyak nih yang seneng sama cowok-cowok pendaki nih, dilihatnya gagah, bisa bertanggung jawab. Akhirnya dia mau, ayo boleh kapan? Gue juga pengen banget nih naik gunung. Itu pas gajian tuh, dia langsung beli bang, carrier, daypack, sleeping bag, semuanya. Iya, segini hati-hati dia ya. Udah, gue pertama kali sama dia ke Guntur. Sukses tuh sampai puncak 2. Terus nggak lama lagi ke Cermai, gue lewat Palutungan, sukses semua sampai puncak. Di Slamet, alhamdulillah sukses. Dan setelah turun dari Slamet ini, dia dapat jodoh bang. Wah, Gokil nggak? iya. Dia dapat jodoh, dia nikah bang. Oke. Langsung video call gue, alhamdulillah mas sekarang aneh udah nikah. Terima kasih udah pernah ngajak naik gunung. Iya. Maaf nih nggak ngundang soalnya acaranya dadakan. Langsung nikah dadakan bang. Di losbak gitu dikelilingin. Dia nikahnya di rumah perempuan. Oh, kirain di mobil losbak terus Kagak. dikelilingin. Dadakan soalnya. Tahu dong, tahu bulat. Dari situ tuh kata gue, wah alhamdulillah dah kalau udah nikah mah ya. Gue juga turut senang. Tapi masih ngajakin naik gunung lagi. Udah nggak bisa bang, soalnya kata dia istrinya ini kayak posesif gitu bang. Oke. Kalau dia naik gunung takut kenapa-napa, hilang apa gimana. Saking sayangnya. Iya. Oke. Ya udah pak, yang penting bapak mah udah punya pengalaman lah naik gunung, bisa diceritain nanti ke anak bapak. Ya udah sekarang waktunya ngurus rumah tangga aja. Iya. Kayak gitu. Itu Pak Rama itu salah satu teman rekan kerja lu lah ya. Iya bang. Nah, nih Mar, thank you banget nih lu ya. Sekali lagi udah mau berbagi cerita pengalaman lu di Gunung Slamet, Mar ya. Iya. Nah, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih yang menonton video lu kali ini, cerita lu saat mendaki Gunung Slamet, pesan-pesan buat teman-teman khususnya buat para yang baru pengen banget mendaki gunung nih, Mar. Ya. Kayak biasa bang, paling sebelum kita naik gunung biasakanlah izin sama orang tua dulu nih. Penting banget. Terus jaga kondisi juga, jangan begadang, brother. Soalnya cuaca di gunung ini nggak menentu. Wah, bang. bener. Sama sedikit belajarin tentang hipotermia tuh penting banget asli. Cara mengatasinya ya kan. Iya. Dan kalau bisa naik gunung, ajak temen yang udah hafal, udah tahu, berpengalaman. Iya. Oke. Udah sih itu aja, sisanya jaga sikap sama perilaku aja selama di gunung. Jangan sembarangan ngucap, jangan sembarangan kencing, apalagi di botol. Iya. Tuh bang. Kalau botol dibawa turun lagi sih nggak apa-apa ya. Apa? Malah lebih asik tuh langsung aja kalau kencing. Numpang anak bagang mau kencing dulu kayak gitu kecil bang. Iya sama. Oke nih Mar, thank you banget ya. Iya bang.
mungkin itu aja cerita pengalaman pendakian Damar saat di Gunung Selamat, tepatnya pada tahun 2019, Mar ya. Ini pendakian lo sebelum ke Sangga Buana ya? Wah iya, Sebelum ke Sangga Buana ya. Nah, mungkin teman-teman gue mengingatkan kembali bahwasanya cerita yang diangkat oleh Damar kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi kalian bisa mengambil sisi positifnya. Di sini kita bukan kayak menakut-nakuti teman-teman di belajar, gue jadi takut naik gunung nih. Jangan gitu. Enggak lah ya. Iya. Tapi ini kita sharing-sharing untuk berbagi pengalaman. Ambil sisi positif lah, situ banyak banget poin-poin ya. Kenapa sih orang mengalami kejadian ganjil di gunung itu? Ternyata kebanyakan yang gua denger nih ada sebab-sebabnya nih. Kayak ngomong sembarangan tadi lu jelasin. Karena gunung itu ya bukan tempat kayak taman kanak-kanak ya. Bukan kita doang Bang yang Di unik. situ juga ada hewan-hewan di situ ya kan. Termasuk kalau diulas dari sisi gaibnya ada makhluk-makhluk gaibnya juga. Ya kita pokoknya attitude sopan satu itu perlu banget kalian dijaga. Oke, mungkin itu aja pembahasan gua bersama Damar. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Dari gua Indra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.